Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita hari ini ya di pertemuan yang ketiga. Nah, kita akan membahas tentang pengenalan struktur teks berita. Nah, jadi untuk pertemuan ini kita akan membahas terlebih dahulu itu tentang struktur teks, baru di pertemuan berikutnya kita membahas tentang unsur kebahasaan pada teks berita. Nah, jadi Bapak minta kalian siapkan buku catatan, buku LKS kalian ya. Dicatat materi pembelajaran hari ini yang Bapak sampaikan. Jadi kalian simak dengan baik video pembelajaran kali ini. Nah, karena kita akan menelaah struktur teks berita. Oke, sudah siap? Nah, kalau sudah siap, bisa kita langsung memulainya saja ya tentang struktur teks berita. Oke. Nah, tujuan pembelajaran kali ini ya, yang pertama itu kalian harus mampu menentukan struktur teks berita ya. Tujuan pembelajaran kali ini kalian harus mampu menentukan struktur teks berita. Oke. Nah, selanjutnya, di sini ada sebuah teks berita yang sama seperti pada teks berita minggu lalu ya. Angin puting beliung yang menerjang 2 kecamatan di Pontianak. Nah, bisa kalian simak lagi beritanya ya. Kalian cermati. Nah, nanti Bapak mau tanyakan yang mana sih strukturnya. Oke. Silakan dibaca terlebih dahulu. Oke, sudah. Nah, jika sudah, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 paragraf yang terdapat di dalam teks berita angin puting beliung yang menerjang 2 kecamatan Pontianak ya. Jadi dari paragraf ini, dari paragraf yang kalian baca tadi, nah di situ terdapat struktur teks berita ya yang akan kita bahas pada materi kali ini. Nah, jadi nanti akan Bapak berikan hasil telaahnya ya. Tinggal kalian simak saja, tinggal kalian cermati, tinggal kalian dengar dengan baik ya. Oke. Nah, struktur teks berita kita akan membahas yang pertama itu tentang struktur teks berita. Nah, pastinya yang terdapat yang pertama dalam struktur teks berita itu adalah judul ya. Judul beritanya, judulnya apa sih? Nanti orang tanyakan. Kalau kalian tidak menuliskan sebuah judulnya, maka orang akan bertanya judulnya tentang apa sebenarnya. Nah, itu harus ada judul. Oke, struktur yang pertama ini seperti segitiga terbalik ya, segitiga terbalik. Jadi di mana segitiga terbalik ini yang membuat struktur teks berita. Ada kepala berita atau lead ya, ada tubuh berita, ada ekor berita. Nah, ini yang terdapat di dalam buku kalian ya, struktur yang terdapat di dalam buku kalian. Ada juga di buku lain, yaitu struktur teksnya seperti ini ya. Yang pertama ada orientasi, sama halnya dengan kepala berita, dia berada di awal paragraf strukturnya. Oke. Yang kedua adanya peristiwa. Nah, peristiwa atau kronologis terjadinya sebuah peristiwa itu apa ya, itu dijelaskan di bagian struktur yang kedua. Dan yang ketiga itu ada sumber berita. Nah, sumber berita di sini sumber beritanya dari mana asalnya ya? Misalnya dari media online, surat kabar, media cetak ya, dan lain sebagainya, itu sumber berita ya. Di struktur teks berita yang kita pakai itu adalah judulnya, judul berita terlebih dahulu
baru kepala berita, tubuh berita, dan ekor berita. Nah, jadi ada 3 struktur dalam teks deskripsi. Nah, oke, paham? Ya, dicatat ada 3 struktur teks berita. Jadi jangan sampai lupa, nanti di soal itu pasti ada menentukan ini termasuk dalam kalimat ini termasuk struktur teks yang mana. Nah, jadi kalian harus bisa menentukan bagian yang mana sih yang termasuk ke dalam kepala berita, yang mana termasuk ke dalam tubuh berita, dan yang mana termasuk ke dalam ekor beritanya. Oke ya, paham ya? Nah, kita lanjut. Nah, kita akan bahas satu persatu ya. Kita akan bahas yang pertama itu kepala berita, toilet, dan orientasi. Nah, kenapa Bapak memberikan 2 penjelasan di sini supaya kalian bisa membandingkan atau menyamakan, oh ini loh kepala berita, oh ini bagian orientasi. Nah, kita akan bahas dua-duanya ya, supaya kalian lebih memahami dalam struktur teks berita. Oke, kepala berita yang pertama. Nah, kepala berita yaitu struktur tersebut menunjukkan bahwa suatu berita menyajikan hal pokok berita di bagian atas. Nah, di bagian atas ya, menyajikan hal-hal pokok berita di bagian atas. Nah, pastinya kalian sudah tahu pokok-pokok berita kan? Nah, pokok-pokok berita yang sudah kalian dapatkan di materi sebelumnya tentang 5W plus 1H ya, ada what, where, when, why, who ya, dan how ya, siapa, di mana, kapan, dan bagaimana. Nah, itu ada pokok-pokok beritanya. Biasanya di paragraf awal atau di bagian awal berita ya, yang paling atas itu biasanya membahas tentang pokok-pokok berita ya, tentang pokok-pokok beritanya. Ya, nanti kalian bisa melihat contohnya. Oke, yang orientasi. Nah, orientasi itu berisi pembuka dari peristiwa yang diberitakan di teks tersebut. Ya, umumnya tertera penjelasan singkat mengenai berita yang sedang dibahas. Nah, jadi orientasi itu berisikan pembuka. Nah, pembuka dari peristiwa yang diberitakan. Sama halnya dengan kepala berita. Kenapa sama? Ya, karena bagian orientasi juga terdapat di atas berita, di atas bagian beritanya ya, di awalnya yang memuat pokok-pokok berita. Makanya sama ya, makanya ada 2 struktur ya. Yang pertama tadi ada kepala berita, tubuh berita, dan ekor. Ada orientasi, ada peristiwa, ada sumber berita. Nah, oke, paham? Nah, jadi intinya sama aja ya, sama intinya. Oke, kita bahas ke tubuh berita atau sebuah peristiwa ya, peristiwa. Nah, tubuh berita yaitu memuat penjelasan-penjelasan informasi dari hal-hal pokok yang terdapat di kepala berita. Nah, yang memuat penjelasan-penjelasan informasi dari hal-hal pokok yang terdapat di dalam di kepala berita ya. Jadi di sini di bagian tubuh berita di struktur yang kedua itu menjelaskan tentang hal-hal pokok ya, yang masih berkaitan dengan informasi di bagian kepala beritanya. Oke, paham ya? Nah, biasanya di bagian tubuh berita ini memuat unsur mengapa dan bagaimana. Nah, inilah yang terdapat isinya, menjelaskan di sini ya. Penjelasan peristiwanya dijelaskan di struktur yang kedua. Oke. Nah, jadi kalau yang di kepala berita tadi berarti dia menggunakan pokok-pokok berita, what ya, apa, siapa, kapan, dan di mana. Nah, itu yang terdapat di dalam kepala berita ya. Oke, peristiwa. Nah, peristiwa yaitu berisi tentang proses kejadian dari awal sampai akhir berdasarkan peristiwa yang terjadi dan menjelaskan berdasarkan fakta yang ada. Namanya juga berita, yang pasti otomatis diberitakan tentang hal yang fakta ya. Jadi jangan termakan berita-berita hoax. Apalagi zaman sekarang itu banyak berita-berita
hoaxnya daripada berita yang faktanya. Jadi kalian harus bisa menelaah di situ apakah berita ini benar-benar terjadi atau tidak, yang perlu kalian perhatikan di situ. Nah, tubuh berita dan peristiwa di sini ini sama halnya ya, sama-sama menjelaskan di bagian awal sampai akhir sebuah kejadian ya. Jadi misalnya tadi angin puting beliung, nah itu akibatnya apa? Ya, penyebabnya apa? Terus bagaimana cara pemerintah menanganinya? Nah, seperti itu. Jadi dijelaskan dari awal hingga sampai akhirnya, yang menemukan titik cerahnya itu pertanyaan bagaimana. Oke, paham sampai di sini? Nah, kalau kalian masih belum jelas atau masih belum mengerti, kalian bisa memutar lagi video rekaman ini, ataupun kalian bisa mengomentari di kolom komentar nanti, oke? Nah, ekor berita atau sumber berita, ya ekor. Ekor berita memuat hal-hal yang masih terkait dengan berita yang disampaikan, masih memuat hal-hal yang terkait dari kepala berita sampai ke tubuh berita, makanya disebut ekor. Paling ujung dia paling bawah, atau kalau dalam sebuah teks itu sebagai penutup ya. Nah, kalau sumber berita yaitu dari mana asal sumber berita tersebut muncul. Sumber berita tidak selamanya ditulis di bagian akhir berita. Nah, perhatikan di sini. Sumber berita itu tidak mesti di bagian akhir. Dia bisa di awal, dia bisa di tengah-tengah berita yang sedang diperbincangkan. Nah, seperti kayak media online. Misalnya pontianakpost.go.id atau harian kompas.com. Nah, itu merupakan biasanya itu terdapat di awal-awal teks ya, di awal-awal paragraf juga ada ya, tak mesti di bagian akhir. Kalau ekor berita ini sebagai pelengkap saja ya, sebagai pelengkap, bisa digunakan ataupun tidak ya, tergantung pada teks yang si penulis yang membuatnya. Oke. Nah, oke, kita perhatikan lagi ya tentang angin puting beliung yang menerjang 2 kecamatan di Pontianak. Nah, kita bahas sama-sama, kita telah sama-sama tentang struktur teks yang terdapat di angin puting beliung yang menerjang 2 kecamatan kota Pontianak. Oke, nah kalian perhatikan di situ. Kalian simak lagi, kalian cermati lagi, kita bahas sama-sama nanti, oke? Silakan dibaca. Oke, sudah dapat? Sudah dapat strukturnya? Kalau sudah dapat kita bahas, kalau belum tinggal kalian baca lagi di teks yang di sini ya, kalian baca lagi. Kalau belum dapat, Bapak tunggu masih. Oke, sudah dapat ya. Nah, jadi kalian tentukan itu struktur teksnya ya, struktur teks yang terdapat di teks berita ini. Jadi kalian harus bisa menentukan. Nanti kalian telahnya seperti ini, penugasan kalian nanti akan seperti ini ya. Menjawab soal pilihan ganda ataupun esai juga akan seperti ini. Jadi kalian harus bisa menentukan terlebih dahulu struktur teks beritanya ya. Oke, perhatikan di paragraf yang pertama ada liputan.com, liputan6.com ya. Nah, di situ merupakan sumber berita. Sumbernya berasal dari mana? Dari liputan6.com. Nah, itulah namanya sumber berita, yang dimana tidak hanya terdapat di bagian akhir saja, dia bisa di awal ya. Penempatannya bisa di awal. Angin puting beliung yang menerjang 2 kecamatan di Pontianak pada Jumat 17
bulan 7 tahun 2020 lalu menyebabkan ratusan rumah rusak. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menyebutkan ada sekitar 300 rumah akibat bencana alam tersebut. Nah, ini terdapat unsur berita, ya, beberapa unsur berita yang terdapat di paragraf pertama. Nah, misal apa berita itu, apa yang disajikan dalam berita itu? Nah, itu tentang angin puting beliung menerjang 2 kecamatan di Kota Pontianak. Nah, kapan? Pada hari Jumat tanggal 17 bulan 7 tahun 2020. Ya, kapannya? Siapa yang menyebutkan bahwa ada 300 rumah yang terkena dampak akibat bencana alam tersebut, yaitu Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono, ya. Nah, di situ ada beberapa unsur ataupun ada beberapa pokok-pokok berita yang terdapat di awal paragraf tersebut. Nah, oke. Berarti di awal, di paragraf pertama dan paragraf kedua, ya, di situ merupakan struktur teks yang pertama. Ya, yang pertama yaitu struktur teks bagian kepala berita atau bagian orientasi, ya. Di sini adalah kepala beritanya, yang memuat beberapa unsur atau beberapa pokok-pokok berita, ya. Mudah kan menentukannya? Bisa kan? Bisa. Sangat mudah sekali menentukan struktur teks berita. Oke, kita sudah mendapatkan kepala berita. Nah, berarti di paragraf selanjutnya itu merupakan bagian tubuh berita atau peristiwa yang diceritakan dari awal hingga akhir berita. Nah, perhatikan di paragraf yang ketiga, ya. Hingga saat ini kami masih terus melakukan pendataan terhadap rumah warga yang rusak akibat angin puting beliung di 2 daerah pemukiman warga, yakni di Kecamatan Pontianak Barat, Kecamatan Pontianak Utara. Katanya, pemerintah Kota Pontianak katanya akan memberikan bantuan bahan bangunan seperti seng dan kayu kasau kepada warga yang rumahnya yang rusak diterjang angin puting beliung, ya. Nah, sampai ke paragraf kelima, itu merupakan bagian tubuh berita. Itu ada pertanyaan mengapa dan bagaimana solusi dari pemerintah akibat bencana tersebut. Pemerintah memberikan bantuan bahan bangunan seperti seng dan kayu kasau untuk para rumah warga yang terkena angin puting beliung. Nah, itu ada jawabannya di situ, ya. Mudah kan? Nah, berarti kalau kalian sudah menentukan unsur-unsur beritanya, nah disitulah strukturnya berada. Ingat, di bagian tubuh berita itu terdapat unsur mengapa dan bagaimana. Oke, sedangkan di paragraf yang ke-6, ya, 6, yang Wali Kota menghimbau warga Kota Pontianak mewaspadai terjadinya hujan yang disertai angin puting beliung. Tidak menutup kemungkinan hal yang sama juga bisa terjadi pada daerah lain, katanya. Nah, di sini merupakan bagian ekor berita yang mana masih menjelaskan atau menerangkan dari kepala berita dan tubuh berita. Nah, itulah disebut dengan ekor berita, ya. Nah, ekor berita, mudah kan? Nah, mudah bisa menentukannya. Ya, Bapak rasa sangat mudah. Rasa kalian bisa lah menentukan struktur teks beritanya dari paragraf per paragraf, ya. Hanya kalian bisa menentukan mana sih unsur berita 5W+1H, ya. Nah, kalian bisa menentukan struktur teksnya, ya. Kalau kalian memahami unsur berita atau pokok-pokok beritanya, maka kalian mudah menentukan struktur teks beritanya, ya. Oke, paham ya? Nah, kalau paham, kita lanjut lagi di contoh yang kedua. Oke, nah, kalau berita kedua supaya kalian bisa lebih memahami bagian struktur teks berita. Oke,
Silakan dibaca. Nah, di sini Bapak lupa menaruh judulnya. Ya, jadi maaf, lupa Bapak sisipkan judulnya di situ. Nah, ini kebakaran yang terjadi di Sintang ya. Oke, bisa kalian baca terlebih dahulu, terus kalian tentukan lagi mana sih bagian struktur teks beritanya, mana sih struktur teks yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Nah, nanti kalian bisa cocokkan dengan jawaban yang punya Bapak. Bisa kalian baca terlebih dahulu. Ya, silakan dibaca. Nah, sudah menemukan struktur beritanya. Oke, kalau sudah, kita cocokkan jawaban Bapak sama jawaban kalian ya. Apakah sama atau masih ada yang berbeda? Nah, kita perhatikan di paragraf pertama ya. Di situ ada 1, 2, 3, 4, ada 4 paragraf. Kita perhatikan kepada paragraf ini yang kita bahas dulu yang paragraf yang pertama. Oke, masyarakat kembali dikejutkan oleh sejago merah. Kali ini api membuat membumi hanguskan lokasi di Jalan PKP Mujahidin Desa Baning Kota Kecamatan Sintang. Nah, tepat di seberang lokasi sebelumnya di seputaran Komplek Tugu BI Bank Indonesia, tak kurang dari 50 personel Polres dan Polsek Sintang Kota bersiaga di tempat kejadian, mulai dari membantu mengatur lalu lintas yang ramai dan mengamankan tempat kejadian di tengah hiruk-pikuk warga yang lewat dan yang sedang berusaha memadamkan api. Nah, kalau kalian perhatikan di paragraf pertama, itu juga terdapat beberapa unsur-unsur atau beberapa pokok-pokok berita. Ya. Berita apa yang disampaikan pada teks tersebut? Nah, itu dikejutkan dengan si jago merah. Ya. Di mana? Di seputaran Komplek Tugu BI. Siapa saja yang mengatur atau mengamankan tempat kejadian tersebut, yaitu adanya 50 personel Polres dan Polsek Sintang Kota ya yang bersiaga di situ. Nah, itu ada jawabannya di situ ya. Mudah kan kalau kalian bisa memahami struktur, memahami pokok-pokok beritanya. Nah, berarti di paragraf pertama itu memuat struktur yang keberapa? Yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Nah, pastinya yang pertama yaitu bagian orientasi atau bagian kepala berita. Ya. Nah, paragraf pertama itu memuat kepala berita. Berarti di paragraf kedua itu memuat tentang peristiwa atau tubuh berita. Ya. Mengapa kebakaran itu terjadi? Nah, jawabannya ada di situ juga. Komplek ini memang agak rawan terbakar. Ya. Karena bangunan yang semi permanen dengan material bangunan didominasi kayu. Sudah seminggu lalu Sintang mulai kurang hujan, jadi kayu-kayu dalam kondisi sangat kering dan membuat api menyebar dengan cepat. Nah, itu ada unsur mengapanya. Nah, bagaimananya itu juga ada terdapat di paragraf yang ketiga. Berarti paragraf yang kedua serta paragraf ketiga itu merupakan struktur bagian kedua, yaitu peristiwa atau tubuh berita. Yang mudah kan? Nah, mudah sama jawaban kita. Nah, pastinya sama karena Bapak yakin kalian bisa menentukan pokok-pokok beritanya. Ya.
Oke, berarti yang paragraf terakhir, paragraf yang keempat di sini berarti membahas tentang struktur yang terakhir, yaitu bagian ekor berita, ya. Bagian ekor beritanya. Kepala bidang Damkar Sintang Yudus mengungkapkan dari Damkar Sintang menurunkan 5 unit mobil damkar dan 50 personel untuk memadamkan dan mengantisipasi agar api tidak menjalar di bangunan yang lain. Nah, bukan masih terkait tuh antara kepala berita dengan tubuh berita, masih terkait, ya, masih terkait tentang berita yang sedang diperbincangkan. Makanya di bagian akhir itu disebut ekor berita. Oke. Nah, kenapa di situ tidak ada sumber beritanya? Nah, sumber berita itu biasanya ada di awal, ada di akhir, dan bisa juga tidak ditulis oleh si penulis, ya. Ini kalau ini diambil, Bapak ambil itu di Pontianak Post, ya. Bisa kalian lihat sendiri di Pontianak Post. Nah, oke. Sudah paham, sudah jelas tentang pembelajaran hari ini. Nah, jika kalian ada yang tanyakan, kalian bisa memberikan komentar di kolom komentar ataupun WA Japri Bapak aja, ya, untuk menanyakan, Pak, kepala berita ini bagaimana, Pak, tubuh berita ini bagaimana, Pak, bagian ekornya bagaimana, oke. Nah, Bapak rasa kita sampai di bagian yang terakhir, yaitu di simpulan. Nah, kalian sudah mempelajari tentang struktur berita. Pastinya kalian sudah memahami, sudah bisa menentukan mana sih struktur beritanya. Oke, struktur berita itu yang membuat yang pertama adalah judul beritanya. Judul berita jangan sampai salah, ya. Judul berbeda dengan tema. Oke, di mana strukturnya memuat tentang kepala berita, tentang tubuh berita, dan tentang ekor. Ini yang akan kita pakai di dalam pembelajaran kalian. Oke, nah jadi kalian harus bisa memilih yang mana termasuk kepala berita, yang mana termasuk ke dalam peristiwa atau tubuh berita, yang mana termasuk bagian ekor beritanya. Oke, sampai di sini pertemuan kita hari ini. Kita akan membahas di pertemuan yang selanjutnya tentang unsur kebahasaan yang terdapat dalam teks berita. Oke, nah, jadi jangan lupa dicatat materinya, ya, nanti akan Bapak periksa catatannya. Jadi kalian bisa belajar lagi di rumah, ya. Oke, baca lagi bukunya, baca lagi catatannya, ya, bisa kerjakan soal-soal yang ada di LKS juga boleh, ya. Oke, Bapak akhiri pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.